Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan mereview buku Metode Statistika karangan Profesor Sujana. Nah, di sini penerbitnya Tarsito Bandung. Buku ini sudah ada di mana-mana ya. Di Shopee juga banyak, di toko offline juga banyak kayak gitu. Jadi buku ini itu kalau menurutku itu sangat lengkap ya. Jadi kan kalau di UNESA itu ada mata kuliah metode statistika, kemudian ada mata kuliah statistika matematika. Nah, buku ini itu cocoknya untuk yang metode statistika. Karena kan kalau statistika matematika itu kan nanti pembuktian rumus-rumusnya. Tapi kalau di sini pembuktian rumus-rumus itu nggak ada, cuman penjelasan secara rincinya statistika itu kayak apa kayak gitu. Jadi cocoknya itu untuk bidang ini ya, ada biologi, farmasi, geologi, industri, kedokteran, pendidikan, psikologi, sosiologi, dan teknik. Jadi buku ini itu edisi ke-7. Dulu itu harganya murah sih, kalau aku beli itu ada yang 25.000 kayak gitu. Ya, jadi di sini terbitannya sudah lama juga, tahun 2005. Jadi buku ini sudah banyak dijual di mana-mana kayak gitu. Nah, kalau untuk daftar isinya sendiri, buku ini tuh sebenarnya itu halamannya tebal juga ya. Nah, ini ada 508 halaman. Tapi bukunya itu nggak terlalu besar juga sih, cukup kecil. Mungkin seukuran lebih kecil dari buku tulis kayak gitu. Tapi isinya itu lengkap banget. Jadi kayak dijelaskan secara rinci dari awal itu statistika itu apa, peranannya seperti apa. Bagi yang belum mengetahui populasi dan sampel itu apa, nanti di situ juga dijelaskan. Contohnya itu seperti apa. Jadi buku ini itu setelah penjelasan juga ada contoh. Kemudian setelah materi ada contoh soal dan pembahasan lengkapnya itu kayak apa. Dan di belakang buku ini kan karena statistika itu kan berkenaan dengan distribusi-distribusi, jadi ada beberapa tabel yang tercantum ya. Jadi kalau dilihat dari awal ini nanti dijelaskan. Jadi setiap itu ada soalnya ya nanti tiap sebab. Jadi di sini misalkan kayak ada pembulatan bilangan, itu kenapa bilangannya dibulatkan. Itu nanti ada beberapa poin kenapa kok dibulatkan ke bawah kayak apa, dibulatkan ke atas kayak apa kayak gitu. Jadi selanjutnya di bab kedua ini ada penyajian data. Jadi di sini dijelaskan secara detail mengenai diagram-diagram yang ada, dan ada gambarnya juga kayak gitu. Dan mengapa kok misalkan cocoknya itu pakai diagram ini kayak gitu. Kemudian ada distribusi-distribusi dan ada juga latihan soalnya. Kemudian ada juga tentang rata-rata ukur kayak gitu. Pokoknya di sini itu dibahas secara lengkap. Jadi kalau misalkan membeli buku ini itu nggak bakal rugi kan. Karena kan di sini isinya itu juga lengkap. Karena kalau dilihat-lihat semua dosen itu biasanya ngambil di buku ini ya. Jadi walaupun dosen itu menggunakan buku yang lain, pasti acuannya itu buku ini. Karena buku ini itu memang sudah sangat lama dan banyak digunakan. Dan Profesor Sujana sendiri itu memang sudah terkenal juga sih. Jadi karangannya itu menjadi acuan dosen-dosen di Indonesia kayak gitu. Nah, di sini dijelaskan secara jelas. Nanti ada latihan soal yang dibahas. Jadi kita nggak perlu repot kalau ada soal kayak gini itu nanti penyelesaiannya gimana. Bahkan ini nanti itu juga sebenarnya diperlukan di mata kuliah peluang statistika di semester selanjutnya. Kan kalau metode statistika ini kalau di UNESA sendiri itu ada di semester 3 kayak gitu. Kemudian setelah dijelaskan secara rinci seperti ini untuk daftar isinya, dan ada uji-uji hipotesis. Jadi nanti di sini kalau dibaca itu bagus juga bukunya. Jadi yang biasanya dipakai itu dijelaskan, dan ada contoh-contohnya kayak apa, kasusnya seperti apa kayak gitu. Nah, di sini ada daftar tabel-tabelnya ya kayak gitu. Nah, ini lampirannya. Jadi ini sangat diperlukan. Tapi untuk ini sendiri, untuk tabelnya itu ada yang berbeda dengan buku peluang yang karangan Robert Walpole itu bukunya
sebenarnya sama, tapi untuk cara membaca tabelnya itu beda nanti. Tapi menurutku lebih mudahan ini kalau untuk membaca tabelnya. Tapi kelemahan tabelnya di sini itu untuk digit angkanya itu masih kurang banyak ya. Jadi kan biasanya kalau di kalau di buku lain itu ada yang sampai berapa gitu yang lebih rinci. Jadi di sini seperti pembulatan aja gitu. Walaupun juga cukup lengkap sih kalau digunakan. Nah, ini contoh isi bukunya. Seperti misalkan pada subbab data statistik. Jadi di sini dijelaskan ada data discrete, ada continue. Jadi contohnya discrete itu kayak gimana, continue itu kayak gimana, jadi dijelaskan. Nah, dan biasanya yang dikeluarkan soal oleh dosen-dosennya itu soalnya itu ya mirip-mirip kayak gini, cuman pengukuran aja kayak gitu, luas daerah, penggajian kayak gitu. Jadi buku ini recommended juga kalau dibutuhkan. Nah, jadi ini ada gambar, kemudian yang kanan itu penjelasannya. Jadi selain penjelasan angka, di sini juga ada kata-kata sehingga lebih mudah untuk memahaminya. Nah, ini yang tak bilang tadi, untuk tabelnya itu digitnya cuma segini ya. Jadi kalau untuk buku ini sendiri itu nanti misalkan di bab distribusi normal, nanti ada disuruh mencari tabelnya itu di daftar F kayak gitu. Jadi nanti kita buka di halaman belakang sendiri, yaitu melihat daftar F kayak gitu. Jadi di sini itu cara membaca luasan kurvanya itu selalu dari arah kanan sendiri sampai ke tengah, atau dari arah sebelah kirinya 0 sendiri itu sampai ke tengah. Jadi pembagiannya itu dibagi menjadi 2. Nah, jadi cara membaca tabelnya kayak gitu. Nanti tinggal ini kan ada kayak 00004 kali, itu yang sebelah kiri atas, yang sebelah kanan atas ada 0359. Nah, jadi untuk cara membaca tabelnya kalau di dalam ini itu merupakan alfa semua ya isinya. Jadi peluangnya kayak gitu. Jadi yang ada di dalam tabel ini kayak yang kanan atas tadi, yang deretan yang kolom 9 sama yang baris 0,0. Itu kan ada 0359. Jadi untuk membacanya sendiri itu alfanya berapa? Jadi ditambahi 0, sendiri ya. Jadi alfanya itu sama dengan 0,0359. Jadi di depannya ditambahin dengan 0, kayak gitu cara membacanya. Nah, dan buku ini itu acuannya sudah internasional. Jadi kalau saat metode statistika itu sangat diperlukan sekali untuk mempunyai buku ini ya. Untuk kelemahannya mungkin karena sekarang itu bukunya itu karena ukurannya nggak terlalu besar, jadi mungkin agak kurang nyaman juga kalau dibaca. Cuman itu aja sih. Tapi kalau isinya itu worth it sekali ya kayak gitu. Mungkin sekian yang dapat tak ulas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.